ada pejabat tinggi mengatakan agama tidak boleh mengatur negara. Jadi negara mau diatur pakai apa? Mau jadi negara PKI, mau jadi negara ateis, mau jadi negara setan, mau jadi negara iblis. Maka itu saya tanya semua saudara, dasar negara kita apa? Ketuhanan. Ketuhanan yang Maha Esa itu saudara adalah dasar tauhid. Apa kalimat tauhid kita? Semuanya la ilaha illallah. Lagi sekali lagi. Takbir. Nah, jadi kita mau ingatkan dari mulai presiden dan para menterinya sampai pejabat yang di bawah, ingat, Indonesia adalah negara tauhid. Sekali lagi kita ingatkan kepada mereka, Indonesia adalah negara tauhid, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, sesuai apa yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 18 Agustus 1945 pasal 29 ayat 1 yang berbunyi negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau kalian ingin menyingkirkan ajaran agama, ingin menyingkirkan aturan agama, ingin menyingkirkan ajaran Islam dari pengelolaan negara, berarti kalian ingin mengangkangi konstitusi, ingin menghancurkan negara ini dan ingin menghancurkan dasar negara. Betul? Maka itu saya mau tanya, siap jaga ketuhanan yang Maha Esa? Siap jaga negara Republik Indonesia? Takbir. Jadi saya ingatkan kepada semua ya ikhwan, saya nggak peduli siapapun orangnya saudara, mau presiden, mau menteri, mau para jenderal TNI dan Polri, hati-hati kalian. Kalau kalian ingin menyingkirkan ajaran agama dalam pengelolaan negara Republik Indonesia, berarti kalian ingin melawan agama, kalian menantang agama. Demi Allah, kami tidak akan mundur walaupun selangkah, saudara. Takbir, takbir, takbir. Dengan kemasan jihad, akan tetapi dalamnya jahat. Jihad jalannya Nabi Muhammad, dakwah jalannya Nabi Muhammad, amar ma'ruf jalannya Nabi Muhammad, nahi mungkar jalannya Nabi Muhammad. Tapi cacian bukan jalannya Nabi, itu jalannya setan. Menyebar kedengkian, provokasi, namimah, itu jalannya iblis, bukan jalannya Nabi Muhammad. Ketika orang menuduh, wah itu penjahat, itu penjahat, orang yang macam begini ya, orang yang macam begini adalah orang yang di mata Allah Ta'ala bukan orang baik. Kenapa? Sebab dia menganggap orang lain selain dirinya jahat, dirinya baik, menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain, anggap ini nunjuk itu jahat, itu jahat, itu jahat. Habib Jindan diadu dengan Habib Rizik. Yang bikin ternyuh adalah yang menyanjung Habib Jindan sambil mencaci Habib Rizik, yang menyanjung Habib Rizik sambil mencaci Habib Jindan, dan sebutan binatang diberikan kepada para ulama. Tak taunya muncul juga, saya diikut-ikutkan juga katanya. Wah, Buya Yahya menghabisi siapa? Habib Jindan kan, Habib Basif menghabisi Habib Rizik. Kadang-kadang, ada apa ini, pengadu domba ini siapa? Mereka itu berbeda cara dalam berjuang. Kalau kita lihat apa yang disampaikan Habib Jindan misalnya di Istana Negara di Bogor itu, menunjukkan tentang indahnya cara berjuangnya baginda Nabi SAW. Tapi di situ juga disebutkan ketegasan Nabi. Cuman kenapa kok diarahkan seolah-olah ini adalah menghantam Habib Rizik? Ini kenapa kok ada model manusia semacam ini? Apakah Anda pecinta Habib Jindan? Tidak perlu mencaci Habib Rizik. Apa Anda pecinta Habib Rizik? Tidak perlu Anda mencaci Habib Jindan. Habib Jindan. Kenapa Anda terpancing dengan ini semuanya? Saya sangat menyesalkan dengan statement fatwa antum yang senantiasa sering menguntungkan daripada musuh-musuh Allah, menguntungkan daripada musuh-musuh umat muslim, dengan mengeluarkan dalil-dalil salaf yang menguntungkan daripada mereka. Di saat para ulama, di saat para habaib, di saat para da'i, mereka sedang berjuang untuk
memuliakan daripada agama yang diajarkan oleh datuk antum yaitu Nabi Muhammad, tapi antum senantiasa sering mengeluarkan fatwa-fatwa yang melemahkan daripada perjuangan mereka. Jaga mulut antum, jangan pecah belah umat muslim dengan fatwa-fatwa antum. Ditertawakan oleh para muhibbin. Apalagi sering antum mengeluarkan statement menyudutkan daripada imam besar umat muslim Al-Habib Muhammad Rizik ibn Hussein Shihab. Man antum wa man huwa? Siapa antum dan siapa Habib Rizik? Wahai Habib, buat kapasitas ilmu demi Allah jauh Habib Rizik jauh lebih alim dibandingkan antum. Buya Yahya mengatakan, Habib Rizik dan Habib Jindan itu diadu domba, jangan kawan dijadikan lawan. Portal Islam. Kontroversi imam besar FPI Habib Rizik Syihab dengan Habib Ahmad bin Novel bin Salim Jindan dinilai sebagai satu bentuk adu domba oleh pihak-pihak yang tidak mengerti perbedaan cara berdakwah. Penilaian itu disampaikan pengasuh Pondok Pesantren Al-Bahja Yahya Zainul Ma'arif atau kerap disapa Buya Yahya dalam sebuah ceramahnya yang diposting kanal YouTube Redaksi Islam pada Sabtu 28 November 2020. Buya Yahya mengatakan komentar Habib Jindan terhadap ceramah Habib Rizik Syihab pada acara Maulid Nabi di Petamburan, Jakarta 14 November sengaja dibuat atau disetting sedemikian rupa agar kelihatan berlawanan. Habib Jindan diadu domba dengan Habib Rizik. Yang membuat terenyuh adalah menyanjung Habib Jindan mencaci Habib Rizik, yang menyanjung Habib Rizik mencaci Habib Jindan, dan sebutan binatang diberikan kepada para ulama. Ini adalah problem. Lebih lanjut, Buya Yahya mengingatkan kepada umat Islam, baik itu yang menyanjung Habib Rizik maupun Habib Jindan, untuk mengerti bahwa mereka adalah bersaudara. Justru orang-orang yang mengarahkan wacana memperkeruh suasana dan bukan penerus perjuangan Nabi Muhammad SAW adalah musuh yang harus dilawan. Jika Anda berjuang, Anda harus tahu musuh kamu. Kalau Anda tidak tahu bisa memenggal leher kawanmu sendiri, kan begitu kisah dalam media laga. Kalian harus mengenali siapa kawanmu, siapa musuhmu. Lah, ini kawan dijadikan lawan sampai saya lihat komentar saya diikut-ikutkan. Buya Yahya menghabisi Habib Jindan menghabisi Habib Rizik. Ada apa ini pengadu domba? Siapa mereka? Padahal mereka, Habib Jindan dan Habib Rizik itu adalah berbeda cara dalam berjuang. Ketua MUI yang baru dukung FPI berantas kemungkaran hingga sebut Ahok sesatkan umat. Majelis Ulama Indonesia atau MUI baru saja menggelar acara Musyawarah Nasional atau Munas ke-10 di Hotel Sultan Jakarta pada 25-27 November 2020, di mana dalam Munas tersebut MUI juga turut melakukan pemilihan kepengurusan yang baru. Dari proses pemilihannya, MUI memutuskan untuk memilih Kiai Haji Miftahul Ahyar sebagai Ketua Umum baru periode 2020-2025 menggantikan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kiai Haji Miftahul Ahyar atau akrab disapa Kiai Miftah lahir di Surabaya, Jawa Timur 1 Januari 1953 yang merupakan anak ke-9 dari 13 bersaudara. Sejak kecil dia tinggal di lingkungan pondok pesantren di mana sang ayah yakni Kiai Haji Abdul Ghani adalah seorang pengasuh di Pondok Pesantren Tahsinul Akhlak Rangkah, Surabaya. Sejak masih muda, Kiai Miftah diketahui sudah mengabdi sebagai kader Nahdlatul Ulama atau NU. Terlebih, dia juga sempat menempuh pendidikan di sejumlah pondok pesantren seperti Pondok Pesantren Tambak Beras, Pondok Pesantren Sidogiri di Jawa Timur, hingga Pondok Pesantren Lasem di Jawa Tengah. Sering berjalannya waktu, Kiai Miftah menjadi tokoh yang terkenal dalam NU dan puncaknya, dia dipercaya menjadi Rais A'am atau Ketua Umum NU pada periode 2018-2020. Sebelumnya, dia juga pernah menduduki posisi lainnya di NU, salah satunya adalah Wakil Rais A'am PBNU pada tahun 2015. Sementara di Surabaya, Kiai Miftah mendirikan sebuah pesantren bernama Pondok Miftahul Sunnah. Diketahui, berdirinya pondok tersebut berawal saat Kiai Miftah mengadakan pengajian di sekitar rumahnya karena sejumlah santri yang berminat untuk belajar semakin meningkat. Dia kemudian memutuskan untuk membangun sebuah pondok pesantren. Kiai Miftah termasuk ulama yang mendukung keberadaan FPI. Dalam pandangan Kiai Miftah, di tengah masyarakat yang semakin permisif dan apatis terhadap lingkungan saat ini, manfaat keberadaan FPI sangat jelas dalam memberantas kemungkaran. Sekaligus, FPI telah mengambil alih tugas-tugas NU dalam penanganan nahi mungkar. Sebab selama ini pelaksanaan amar ma'ruf nahi mungkar masih terasa jomplang. Belum berimbang, semua melakukan amar ma'ruf sementara yang nahi mungkar hampir tidak ada. Disitulah FPI mengisi kekosongan peran penting tersebut dan itu menguntungkan umat Islam sekaligus pemerintah.
di mana hal ini tinggal disinergikan dengan keamanan saja. Kiai Miftah menjadi saksi di sidang ke-11 kasus penistaan agama 21 Februari 2017. Dia bersaksi dimintai jaksa penuntut umum di persidangan dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Dalam kesaksiannya, dia mengatakan ada indikasi penyesatan terhadap umat Islam di pidato Ahok di Kepulauan Seribu tanggal 26 September 2016 lalu. Dia juga menilai perkataan Ahok juga menyebabkan pelaksanaan pilkada di Jakarta bergejolak, yang berkata selain Ahok tidak ada calon kepala daerah lain yang menggunakan isu agama untuk menjatuhkan pesaing. Sementara Polda Metro panggil HRS mau periksa, FPI bersumpah bela mati-matian dengan segala cara. Front Pembela Islam menyatakan bersumpah akan berusaha membela mati-matian Habib Rizik Syihab usai polisi melayangkan surat pemanggilan pemeriksaan yang dilontarkan tadi malam. Dalam akun resmi FPI di Twitter @kabar_FPI pada Jumat 27 November mengatakan, mohon doa dari semuanya, saat ini polisi mendatangi rumah Imam Besar Habib Rizik Syihab untuk memberikan surat panggilan pemeriksaan. Semoga Allah menggagalkan semua niat buruk yang ditujukan kepada beliau. Menurut pernyataan tersebut, FPI pun akan mendampingi HRS kemana beliau melangkah, siapapun yang ingin menjebloskannya ke penjara. Kalian habiskan energi dan berusaha mati-matian menjebloskan Imam Besar kami di penjara dengan segala cara. Demi Allah, kami akan habis-habisan dan mati-matian pula membela Imam Besar kami dengan segala cara. Kami akan mendampingi Imam Besar kemanapun beliau melangkah. Begitulah kata akun FPI. Sebelumnya, polisi menyebut akan memanggil HRS terkait dengan pelanggaran protokol kesehatan di acara pernikahan putrinya yang digelar di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu. Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat di Polda Metro Jaya Senayan, Jakarta pada Jumat 27 November mengatakan bahwa semuanya dipanggil dan tidak mengkhususkan 1-2 orang, jadi siapa saja yang terkait dalam pemenuhan alat bukti tersebut akan dipanggil, dan pihaknya akan memanggil dalam kapasitas ada 2, ada kapasitas sebagai saksi dan ada pula tersangka. Demikian kata Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat di Polda Metro Jaya Senayan. Kombes Tubagus juga belum mengetahui kapan akan melakukan pemanggilan beberapa saksi itu. Untuk diketahui, kasus dugaan kerumunan massa di acara pernikahan putri Habib Rizik Syihab itu naik ke tahap penyidikan yang mana, tapi itu sudah ada unsur pelanggaran ataupun pidana.